tahu bahwa RKUHP ini sudah masuk ke paripurna tingkat 1, pembahasan cukup panjang, ada materi-materi yang didebatkan, baik di kalangan masyarakat maupun antar partai juga, tapi sejumlah masalah sudah disepakati dan juga sudah dikoordinasikan untuk mencari temu keseimbangan antara kepentingan individual, kepentingan masyarakat, dan juga kepentingan negara. Teman-teman media, ada beberapa hal yang tadi kami laporkan kepada Bapak Presiden. Pertama, bahwa berdasarkan draft terakhir tanggal 9 November 2022 yang kami serahkan ke DPR kemudian mengeluarkan sejumlah DIM, dan yang itu telah kami bahas pada tanggal 24 November. Dan mengapa pembahasannya bisa berlangsung dengan cepat? Karena kami pemerintah mengakomodasi masukan dari DPR yang tertuang dalam daftar inventaris masalah. Perlu juga kami informasikan bahwa teman-teman ICGR yang tergabung dalam koalisi masyarakat sipil itu aktif sekali melakukan diskusi dengan kami di pemerintah maupun dengan fraksi-fraksi di DPR, sehingga ada beberapa item yang kemudian kita masukkan dalam RKUHP dan kemudian itu telah disetujui dalam persetujuan tingkat pertama. Kemudian hal lain yang penting juga diketahui bahwa pasal penghinaan terhadap kekuasaan umum itu dihapuskan, ya. Itu kemudian kami menambahkan ada pasal 240 RKUHP terkait penghinaan terhadap pemerintah, yang itu juga sangat dibatasi bahwa pemerintah di sini adalah lembaga kepresidenan, sementara penghinaan terhadap lembaga negara itu hanya terbatas pada pada legislatif, yaitu DPR, MPR, dan DPD, sementara terhadap yudikatif hanya dibatasi untuk Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Dan baik dalam penjelasan pasal yang berkaitan dengan penyerangan harkat dan martabat Presiden maupun penghinaan terhadap pemerintah dan lembaga negara, kami memberikan penjelasan seketat mungkin yang membedakan antara penghinaan dan kritik. Yang terakhir yaitu KUHP ini dia menghapus pasal-pasal terkait pencemaran nama baik dan penghinaan yang ada di dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jadi saya kira ini suatu kabar baik bagi iklim demokrasi dan kebebasan berekspresi, karena saya tahu persis terutama teman-teman media selalu mengkritik bahwa teman-teman aparat penegak hukum menggunakan Undang-Undang ITE untuk melakukan penangkapan dan penahanan dan lain sebagainya. Untuk tidak terjadi disparitas dan tidak ada gap, maka ketentuan-ketentuan di dalam Undang-Undang ITE itu kami masukkan dalam RKUHP, tentunya dengan penyesuaian-penyesuaian yang dengan sendirinya mencabut ketentuan-ketentuan pidana, khususnya pasal 27 dan pasal 28 yang ada dalam Undang-Undang ITE.